Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Mari lambaikan tangan saudara. Saudara bersuka cita hari ini, amin. Saudara bersuka cita pagi ini, amin. Puji Tuhan saudara yang kasih. Badai boleh ada, tetapi kasih Tuhan selalu ada menyertai saudara dan saya, amin. Saudara percaya, amin. Mari katakan dengan kuat, yes, gitu saudara yang kasih. Tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita ibadah. Mulai ibadah kita pagi ini. Fokus sama Tuhan pagi ini. Percaya saudara, sesuatu pasti terjadi di pagi hari yang luar biasa ini. Buat keluarga saudara di rumah, buat semua yang ada, kita berdoa bahwa lawatan Tuhan terjadi pagi ini. Haleluya. Mari siapkan hati saudara, bawa hatimu kepada Tuhan pagi ini. Kami datang Tuhan pagi ini dengan seluruh keluarga kami, baik di rumah Tuhan Yesus, setiap rumah-rumah Engkau hadir untuk melawat kami pagi hari ini Tuhan. Kami bawa seluruh hati kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Seluruh pujian pengagungan kami hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Kita bawa pujian dan syukur kita hanya bagi Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah. Ku persembahkan
Terima kasih Tuhan. Amin. Sungguh berharga di mata-Mu ya Tuhan. Segenap jiwa kami menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan ku tahu ya Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan ku tahu hidupku kemuliaan
Engkau kekal selamanya Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Katakan sama-sama, amin. Haleluya. Katakan yes. Beri dulu tos kepada keluarga saudara di rumah. Katakan tetap kuat dan bersuka cita di dalam Tuhan, sebab kekuatan kita terletak pada kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari sama-sama ekspresikan sukacita saudara buat Tuhan. Saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri saudara, supaya saudara bebas untuk memuji Tuhan yang hebat. Amin. Senyum dulu, berikan senyum yang luar biasa. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat hatiku, karena seruan doa umatnya gunung. Gunung dan lembah-lembah, sungai serta dananya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Amin saudara. Saudara percaya sukacita pujian ada di rumah-rumah? Mari lebih lagi katakan pujian ini dari awal. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat hatiku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Mari kau yang di rumah katakan, tepuk tangan di atas kepalamu. Amin. Imani pujian ini terjadi saudara. Amin. Haleluya. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Beri tepuk tangan yang hebat bagi Allah yang hebat. Haleluya. Dia dahsyat saudara. Amin. Pasti sesuatu terjadi karena kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara yang kasih. Haleluya. Terima kasih saudara yang kasih sudah bersuka cita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini saudara. Kita percaya di dalam firman Tuhan segala sesuatu ada dan luar biasa. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini saudara, bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, kita tetap menyembah Yesus. Amin. Jangan kendor iman saudara dan saya, tetap pelihara dalam Tuhan saudara.
Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Walaupun kami ada di rumah masing-masing Tuhan, tapi kami percaya urapan kuasa-Mu, hadirat-Mu tidak berkurang Tuhan. Karena memang hari-hari ini Kau membutuhkan dan Kau menginginkan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk beribadah di rumah. Kami Tuhan menginginkan setiap keluarga lebih akrab dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah ini Tuhan. Sudah sekian tahun kami menjadi orang Kristen, tapi pada masa-masa sekarang ini kami sungguh-sungguh bersekutu di rumah bersama dengan anak-anak kami, cucu kami dan saudara-saudara kami, orang tua kami, opung kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Bapa, urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap terima firman sama-sama katakan amin. Pembacaan kita hari ini kita ambil dari Amsal 1 ayat 3 sampai 12. Dari satu Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 12. Kalau saya baca ini pasti semua saudara sudah tahu. Karena ini bicara tentang hikmat Salomo. Perikopnya adalah doa Salomo memohon hikmat. Ya. Saudara sudah siap semua? Ayat 1 Salomo 3 ayat 1 sampai 12 saja. Lalu Salomo menjadi menantu Fir'aun Raja Mesir. Ia mengambil anak Fir'aun dan membawanya ke istana Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak aku berikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. 7. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Ayat 12, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu, dan sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak akan ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Saudara-saudara, kita sudah banyak tahu kisah tentang Salomo, tapi kita hanya melihat bahwa dia jatuh karena tidak mengikuti Tuhan. Dia tidak seperti ayahnya Daud, meruntuhkan semua bukit-bukit pengorbanan, bahkan karena banyaknya istrinya. Istri resmi 1000 dan buliknya 700. Dia jatuh, bahkan apa yang orang tuanya Raja Daud dulu hancurkan itu dibangun kembali karena pengaruh dari istrinya. Nah, saudara-saudara, sejak masa COVID-19 ini
Banyak hikmat-hikmat yang Tuhan berikan kepada saya tidak mengerti. Tetapi ketika saya berdoa, baik itu dari keadaan, dari masalah yang muncul, saya mengerti bahwa ternyata hikmat dunia dan hikmat yang dari Alkitab itu sangat berbeda. Nah, kita lihat dulu dari 1 Raja-Raja 3 ayat 1-12. Apa yang Salomo minta? Hikmat untuk memimpin bangsa Israel. Hikmat untuk memutuskan segala perkara. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo itu luar biasa. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28 kita tahu ceritanya bahwa ada 2 perempuan yang baru melahirkan dan dia punya masing-masing 1 anak. Ketika malam, ibu yang satu ini karena mungkin tidak sadar dia menindih anaknya sampai mati. Dan anak ibu yang satu ini anaknya hidup. Ketika bangun pagi, ibu yang mati anaknya ini mengambil anak dari ibu yang hidup ini, lalu mereka berperkara dan sampai dibawa ke istana Raja Salomo. Dan kita tahu begitu sulit perkara itu, saudara, karena tidak ada saksinya. Tetapi Salomo mempunyai hikmat dari Tuhan. Lalu dia menyuruh mengambil pedang dan dia bilang, anak yang hidup ini kita bagi 2, berikan masing-masing singa kepada ibunya. Dan apa yang terjadi, saudara? Ada satu ibu yang memohon-mohon kepada Salomo, jangan dibunuh anak itu, berikan kepada ibu itu, jangan dibunuh. Dan pada waktu itu Salomo katakan kepada pengawal, kepada seluruh istana raja, yang benar ini ibunya, karena dia penuh dengan belas kasihan dan sangat cinta kepada anak. Sementara ibu yang satu nggak ada gunanya, bagi 2 aja. Nah, ini saudara, ini suatu hikmat yang luar biasa, sehingga dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 28 kita tahu bahwa kebijakan Salomo ini tersebar di seluruh Israel dan orang sangat takut sama Salomo. Nah itu, saudara, kalau Tuhan memberikan hikmat itu luar biasa. Nanti ini khotbah ini berseri, nanti minggu terakhir saya akan khotbah lanjutannya. Tetapi hikmat yang dari Tuhan yang seperti dimiliki Daniel, dia bisa menafsirkan mimpi Nebukadnezar. Dia bisa melawan kebijakan raja dengan tidak makan yang enak, dan kepintarannya lebih daripada orang lain. Yusuf dengan hikmatnya bisa menafsirkan mimpi Firaun dan apa yang harus dilakukan selama masa kemarau 7 tahun. Nah, saudara-saudara, hikmat, banyak orang membedakan dalam dunia itu secara filsafat. Hikmat itu dibedakan dengan pengetahuan. Tetapi saudara harus tahu bahwa hikmat yang dari Tuhan itu menyebabkan munculnya pengetahuan. Seperti dalam Keluaran tentang bagaimana mau Tuhan memberikan kepandaian, kecerdasan kepada Aholiab dan Misael dalam membangun bait tabernakel Musa. Jadi saudara jangan dibalik. Kalau secara filsafat hikmat itu dibagi sedemikian rupa sampai susah dimengerti. Pengetahuan juga dipisahkan. Tapi saya mau bilang kepada saudara sebagai hamba Tuhan, cari hikmat dari Tuhan yang seperti dimiliki Salomo. Karena dari hikmat ini kita punya pengetahuan, kita punya kecerdasan, kita punya ketetapan untuk mendidik anak, untuk mencari berkat Tuhan, untuk bekerja, untuk berusaha. Miliki hikmat Tuhan. Nah, saudara, Salomo mendapat hikmat dari Tuhan. Salomo diberi kekayaan oleh Tuhan, bahkan kekuasaan yang luar biasa. Dan 2 Tawarin 29:39 sampai 1 Raja-Raja 4:21-34, kebesaran Salomo itu luar biasa karena hikmat. Dan umur panjang pun diberikan kepada Salomo. Nah, hikmat menurut Alkitab itu ada 2, saudara. Yaitu hikmat dunia seperti dalam 2 Korintus 1 ayat 12. 2 Korintus 1 ayat 12. Ini yang dimaksud dengan hikmat dunia. 2 Korintus 1 ayat 12. Ya, mari kita baca. Rasul Paulus menulis begini, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat dunia tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Nah, saudara,
Jadi hikmat dunia kalau saudara bicara malah pusing, nanti masuk ke ranah filsafat. Nanti dibedakan hikmat yang etika, hikmat yang rohani, hikmat dan macam-macam hikmat. Tetapi hikmat di dalam Tuhan itu hanya satu. Saudara, kalau dalam Amsal 1 ayat 7, kita bisa baca Amsal 1 ayat 7. Penulis Amsal itu Salomo. Dia mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kenapa Salomo diberi hikmat oleh Tuhan? Karena mula-mulanya kita bisa baca dari pembacaan kita Datuk Raja ayat 3 1-12. Dia sangat takut dan memberikan kasihnya kepada Tuhan, mempersembahkan 1000 korban. Jadi sebentar lagi saudara-saudara kita tanggal 31 Juli korban. Oleh karena korban yang begitu besar, sampai Tuhan melihat hatinya Salomo sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sehingga dia meminta apapun. Firman Tuhan katakan, apa yang kau ingini dalam hidupmu, maka aku akan berikan. Nah itu, kalau kita bisa mengambil hatinya Tuhan dengan mempersembahkan yang indah-indah di hadapan Tuhan, pujian yang indah, penyembahan yang luar biasa, doa yang sungguh-sungguh yang diinginkan Tuhan, maka Dia akan memberikan kepada kita bukan saja hikmat tapi kekayaan, supaya kita menjadi kebanggaan Tuhan dan menjadi kebanggaan orang-orang lain. Saudara-saudara, saudara tahu nggak Yesus Kristus Tuhan kita? Di dalam Matius 12 ayat 42 dikatakan bahwa Matius 12 ayat 42, pada waktu Yesus di dunia ini, orang terlalu mengagung-agungkan, karena orang Israel itu sangat mengagungkan hikmat Salomo, dipuji-puji, dihormati, sampai Yesus mengatakan, ini Yesus sendiri yang ngomong di dalam Matius 12 ayat 42. Dia mengatakan, pada waktu itu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Itu Yesus sendiri yang ngomong. Mengapa? Karena pada waktu masa dalam kita lihat raja-raja, Ratu Sheba dari selatan, itu orang Ethiopia itu di bagian belum selatan banget sih, dari Afrika. Itu datang ke Israel dan ke Yerusalem, dan ketika dia melihat hikmat Salomo, dia bilang, apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar itu belumlah setengahnya daripada apa yang saya lihat di Yerusalem. Wah, luar biasa sekali. Nah, Yesus mengatakan yang di sini itu lebih daripada hikmat Salomo. Siapa itu? Yesus sendiri. Oleh karena itu, kalau kita di dalam Yesus, Yesus dalam kita, hikmat kita itu banyak. Banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita tinggal mengikuti saja. Yang kedua, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose dalam Kolose 2 ayat 3. Kolose 2 ayat 3. Rasul Paulus mengatakan, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Yang dimaksud di dalam Dia itu siapa? Itu Yesus. Jadi kalau saudara mengenal Yesus, saudara akrab dengan Yesus, kita ini hidup dalam berkat firman Tuhan Yesus, maka hikmat itu akan keluar dari hidup kita. Kita akan cakap mendidik anak kita akan cakap dalam bekerja, kita akan cakap dalam berusaha, dan kita akan cakap dalam mengelola berkat-berkat Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa yang menyebabkan tadinya saya mau membahas dari Keluaran Aholiab, tapi tiba-tiba tadi pagi Tuhan suruh balik, dan saya harus mulai dari Salomo. Karena Salomo ini gagal dalam mengelola hikmat Tuhan. Bahkan hikmat itu dianggap seperti manusia dan diagung-agungkan. Mari kita buka dalam Amsal 8. Kalau saudara lihat dalam Amsal 8, maka saudara akan ketemu bahwa Salomo itu sangat mengagungkan tentang
hikmat. Dan apa yang terjadi? Dia melupakan yang punya hikmat. Dia melupakan yang memberi hikmat, yaitu Tuhan. Di judul dari Amsal 8 itu, wejangan hikmat. Artinya pesan-pesan atau petua-petua dari hikmat. Dikatakan di sini ayat 1, bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperingatkan suaranya? Dia atas di tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Jadi seakan-akan hikmat ini manusia, sudah. Hikmat ini disembah secara pribadi oleh Salomo. Dia terlalu mengagungkan hikmat itu sampai hikmat itulah yang membuat dia jatuh. Saya mendengar dari seorang teolog bahwa kenapa Salomo itu punya istri banyak? Karena itu untuk memperkuat kerajaannya, sehingga dia nikahin, kawinin semua itu anak-anak raja di sekitar kerajaan dia. Dan itu yang membuat dia jatuh di hadapan Tuhan. Bahkan kerajaannya setelah mati itu terbagi dua. Tidak seperti Daud. Daud sangat bergantung kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan, suruh Daud lakukan. Makanya Tuhan sangat membanggakan Daud, seperti dalam Kisah Rasul 13 ayat 20. Aku telah menemukan seorang yang berkenan di hatiku, itu dari tunggul Isai, dan dia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Nah, itu Daud, saudara. Salomo karena terlalu mengagung-agungkan hikmat, jatuh dia. Nah, ini saudara-saudara, bagi kita ini peringatan bagi kita bahwa jangan apa yang Tuhan berikan, kekayaan, kehormatan, kedudukan, kita jangan mengagungkan itu kalau memang kita minta sama Tuhan dan Tuhan berikan. Karena itu akan menyebabkan kita jatuh di hadapan Tuhan. Dan kalau kita jatuh, siapa yang bisa ngangkat? Haleluya. Oleh karena itu, mari hari-hari ini kita minta hikmat Tuhan untuk mengerti mengapa COVID-19 ini Tuhan izinkan. Dan semua manusia di dunia ini tidak ada satupun yang berani. Semua, tadi malam kita dengar Pak Diko, banyak orang mati COVID ini bukan karena kena virus, tapi takut. Jadi karena takut itu, menurut kesehatannya terserah macam-macam. Sekarang kalau mati tidak begitu jelas penyakitnya, pasti sudah dibilang COVID-19. Nah, saudara-saudara, mari khotbah ini saya akan sambung nanti di minggu terakhir tentang hikmat. Hikmat itu membawa kecerdasan. Hikmat itu membuat kita itu dihargai orang. Hikmat itu membuat kita itu besar di dunia dan besar di surga. Nah, saudara-saudara, mari kita tetap dalam Yesus, supaya Tuhan, hikmat di dalam Tuhan itu akan senantiasa menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, biarlah hikmat ini yang adalah milikmu sendiri, adalah Yesus sendiri. Kami berdoa Tuhan, hikmat itu berikan kepada kami jemaat-Mu GBI Residen Tuhan, supaya kami mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Apa yang harus kami lakukan setelah COVID-19 ini Tuhan, supaya kami senantiasa berdiri di hadapan-Mu, berkenan di hati-Mu, dan kami senantiasa setia menerima berkat-Mu seperti di dalam Ayub Tuhan. Kau senantiasa memberi kami rezeki karena kami takut kepada Engkau. Kami takut dalam segala perintah-Mu, melakukan segala sesuatu yang Kau inginkan, sehingga rezeki itu tidak jauh dari hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Informasi gereja. Salam. Shalom. Persembahan ibadah raya. Pengembalian persepuluhan dan ucapan syukur dapat ditransfer melalui rekening gereja atau infokan ke saya dan akan diambil ke rumah mas, saudara dan ibu sekalian. Minggu 19 Juli 2020, GBI Grand Residen tidak ada ibadah raya online, tetapi mengikuti ibadah raya dari Raya 18 karena yang akan berkhotbah adalah Gembala Pembina kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, dan sekalian perjamuan kudus. Jadi sejak bulan Juli 2020 kita akan mengadakan perjamuan kudus 2 kali dalam sebulan. Hari Jumat
10 Juli 2020 akan diadakan KUL gabungan virtual supaya seluruh jemaat dapat mengikutinya melalui Zoom dan dengan paspor lihat di WA masing-masing. Jam 19.00 malam sampai jam 19.40 WIB. Demikian informasi gereja. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan pengumuman sepekan ke depan, saudara yang kasih. Tiba waktunya kita memberkati pekerjaan Tuhan. Mari siapkan persembahan saudara, beri yang terbaik bagi Tuhan pagi ini, supaya berkat Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizat yang disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizat yang disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur kalau sampai saat ini Tuhan masih memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan, walaupun saat ini kami beribadah lewat online Tuhan, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kami Bapa, tidak mengurangi berkat-berkat yang Tuhan akan curahkan dalam kehidupan kami Bapa. Karena kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan tidak akan pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang kami rasakan sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini kami masih ada, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau berdoa Tuhan, mau berdoa buat Bapa Gembala Pembina kami Tuhan Yesus. Kami mau berdoa mengangkat tangan kami untuk Bapa Insinyur Niko Nyotoro Harjo Tuhan, bahkan beserta keluarga dan keempat wakilnya. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati hamba-Mu, memberkati pelayanan Pak Niko Tuhan, sehingga dimanapun hamba-Mu dan keempat wakilnya melayani, biarlah tanda-tanda heran boleh menyertai hamba-Mu, dan lewat pelayanan hamba-Mu semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dan semuanya itu demi hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan, kami juga mau berdoa buat karayon kami Bapak Pendeta Dr. Andi Markus Tuhan. Engkau berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan, secara khusus di kota Bekasi, sehingga lewat pelayanan hamba-Mu, bahkan keempat wakilnya, Bekasi dimenangkan, Bekasi dipulihkan, akan banyak jiwa-jiwa yang bertobat di Bekasi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kekuatan, berikan kesehatan, kekuatan, biarlah pelayanan hamba-Mu senantiasa pelayanan berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan juga Tuhan Yesus, secara khusus kami mau berdoa buat Bapak Gembala kami Tuhan. Kami mau berdoa buat hamba-Mu Bapak Nathan Karangan Tuhan. Engkau yang menempatkan Tuhan menjadi gembala kami khususnya di Grand Resident. Kami percaya Tuhan, lewat pengembalaan hamba-Mu Tuhan, gereja kami semakin diberkati, jemaat-jemaat kami semakin dipulihkan dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan, Kau berkati kekuatan kesehatannya Bapa. Bahkan juga berdoa buat ibu kami Tuhan, Ibu Agnes, Tuhan berkati. Bahkan keempat anaknya Tuhan berkati, mantu dan cucunya diberkati dalam nama Yesus, sehingga keluarga besar mereka, keluarga yang berkenan kepada Tuhan.
Yesus, sehingga Setu dan sekitarnya diberkati melalui pengembalaan hamba-Mu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan secara khusus Setu Tuhan. Bahkan kami mau berdoa buat visi misinya Tuhan Yesus, biarlah semuanya itu berkenan di mata Tuhan. Apapun kerinduannya, rencananya ke depan Tuhan, untuk pengembalaan secara khusus daerah Tanah Toraja Tuhan diberkati dalam nama Yesus, sehingga lewat hamba-Mu Tuhan dimanapun melayani Bapa, banyak tanda-tanda heran, mujizat Tuhan terjadi lewat pengembalaan hamba-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, apapun yang hamba-Mu lakukan Tuhan, senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami mau berdoa Tuhan, kami semua yang ada di Grand Resident Bapak, kami semua jemaat yang ada di Grand Resident, apapun pekerjaan kami, usaha kami percaya semuanya kami diberkati dalam nama Yesus. Kami tidak akan menjadi kekurangan, kami akan diperkaya dalam nama Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan datang ke dalam dunia ini supaya kami memperoleh hidup yang berkelimpahan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati seluruh jemaat kami Bapak. Bahkan kami juga berdoa mengangkat tangan kami untuk bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa Indonesia Bapak. Kami percaya Indonesia ada dalam rencana Tuhan. Indonesia ada dalam hati Tuhan. Indonesia ada dalam pikiran Tuhan. Engkau akan melawat bangsa kami Bapak, sehingga penuaian jiwa-jiwa yang terbesar akan terjadi bangsa kami Tuhan Yesus. Semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati para pemimpin-pemimpin kami, berkati para presiden kami, pejabat-pejabat tinggi daerah Tuhan berkati, sehingga semua keputusan-keputusan yang mereka ambil sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, sehingga mereka mempunyai roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan juga kami mau berdoa Tuhan, menyerahkan setiap persembahan yang kami berikan Tuhan. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu apapun yang kami berikan, berapapun rupiah yang kami berikan, kami percaya di saat kami memberi, kami tidak akan kekurangan, karena Tuhan akan menggantikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami percaya setiap usaha pekerjaan kami Tuhan berkati dalam nama Yesus, dan Tuhan akan jadikan kami berkat supaya kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengatakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kami, sebab apapun yang terjadi Engkau terlalu baik dan sangat baik. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, agar hati kami memperoleh hati yang bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat lewat hamba-Mu. di rumah masing-masing. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, angkat tangan saudara dan buka hati saudara sebagai tanda iman akan menerima berkat dari Allah Bapa. Berkat kasih karunia, anugerah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam putranya Yesus Kristus Tuhan turun atas kalian semua di rumah,
dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara di dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam usaha saudara, dan Dia akan menyertai, menolong, memberkati dalam segala perkara, dalam segala hidup yang sulit di masa ini. Tuhan, kami percaya Roh Kudus akan menuntun, menyertai, dan senantiasa menasihati. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya sama-sama katakan amin. Saudara semua, amin.